Ternyata enak ya minum Nescafe, numpang di rumah Ruben Onsu. Tapi masalah yang pesugihan itu, kamu beneran pesugihan kah? Maaf ya, saya maksudnya gue harus objektif sekali gitu. Maaf, saya minta maaf sekali. Nggak, maaf kalau aku senyum karena aku syuting kok di situ. Syuting. Aku syuting program KBP The Lost World. Ada videonya. Program di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya, kali ini kita akan membahas tentang Sarwenda lagi ya. Sarwenda lagi ya, yang kembali angkat bicara ya terkait tuduhan tentang ritual pesugihan di Gunung Kawi ya, hingga fitnah yang menyeret nama keluarga dan almarhum ayahnya. Di sisi lain ya, polemik ini kembali memanas setelah muncul berbagai tanggapan dari podcast ya, media sosial, dan respon netizen yang saling berseberangan ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen ya? Mari kita tonton bersama ya videonya ya. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia YouTube. Program di YouTube, dan waktu itu pada saat COVID, jadi dijualnya tuh di online kok. Tiketan gitu. Jadi kalau mau beli, mau nonton harus beli gitu. Itu kamu yang punya program atau? Bukan. Beliau yang punya program, aku syutingnya juga sama Jordi juga gitu. Terus emang lagi ke Gunung Kawi itu? Emang dia tuh ada rute Malang, berapa kota lah. Nah, aku dapatnya yang di Gunung Kawi, diaturnya. Karena kan ya kita sebagai artis, ya udah datang aja dong. Karena kan itu syuting horor gitu. Jadi aku ke situ ya emang syuting horor, bukannya berita-berita di luar sana. Itu sama sekali tidak benar. Kalau di situ kamu memang ada melakukan ritual-ritual nggak pas syuting itu? Jadi pas datang, kita disuruh kayak matur nuhun lah. Oh, kayak izin ya? Izin. Jadi ada adat di situ yang harus dia lakukan, harus makan nasi kuning deh, pokoknya bareng-bareng, tapi semuanya sama bareng-bareng sama kru. Adat lah gitu. Iya, ritual nggak ya jatuhnya itu? Tradisi lah. Tradisi ya. Adat, adat kebiasaan orang sana untuk menghormati. Menghormati, kan? karena kan kita datang ke sana izin mau syuting gitu. Tapi nggak dikasih tahu kalau saya mau pesugihan gitu-gitu, nggak kan? Nggak ada begitu? Nggak ada kata-kata pesugihan itu 1000% nggak ada. Nggak ke Gunung Kawi kan? Ayo barengan yuk. Anjir. Katanya kan mama itu member platinum di sana. Sudah mencemarkan nama baik keluarga dan almarhum papa saya. Almarhum papa dibilang apa emang? Iya, pokoknya udah difitnah lah kok. Papamu dibilang apa begitu? Dibilang apa? Tumbal pesugihan. Dibilang Aku menumbalkan papa aku. untuk? Pesugihan Gunung Kawi. Oh, jadi kamu dibilang menumbalkan papamu untuk pesugihan Gunung Kawi. Betul. Aku dikata-katain dengan bahasa yang tidak pantas. Apa itu? Lah, emang Cindo kan emang pasti diri gitu kayak. Mami aku sedih lah, anaknya yang dia didik, dia sayang baik-baik. Ya, dia omongin kayak begitu. Netizen! Ada yang udah live nih, tapi di eksklusif. Wow, pertanda bulan besok berapa? Bulan 8. Berarti pertanda 888. Coba kita lihat. Aku dan Mamio ini hubungannya makin dekat sekali. Aku makin mengenal Mamio, Mamio juga makin mengenal aku. Kita saling sayang each other. Aduh, Mamio tuh dikit-dikit cariin aku terus gitu, saking sayangnya banget sama aku gitu. Jadi ya udah gitu ya, makin sayangnya. Hah? Iya, aku nyari kamu juga. Kok ngondeka kali sih?
Jadian aku. Ada netizen. Itu Sarwendah dikabarkan pergi ke Gunung Kawi, minta persugihan. Persugihan katanya, minta pelaris, minta kaya, minta uang, minta dolar, minta emas, minta berlian, pergi ke Gunung Kawi. Temennya Bayi dong. Oh, bagus nih. Jadi kamu enggak. Apa tadi barusan? Sebenarnya mah musuh Wenda tuh bukan netizen, bukan siapapun, tapi musuhnya adalah jejak digital yang mulutnya tidak sesuai dengan tingkah lakunya. Ya kan Wenda? Ya. Wenda berkata, jangan terus di-framing. Kasihan anak-anak sambil berusaha mengeluarkan air mata dengan sekuat tenaga. Wenda, emang anak-anak lu gak kasihan? Lihat bapaknya lu hina-hina. Bahkan lagi siaran langsung, lagi jualan bersama laki lu kata-katain itu bapak anak-anak. Lu gak mikir ke sana, Wenda? Kami seluruh netizen dan masyarakat memberikan penghargaan kepada netizen, ini adalah perwakilannya ya, yang suka menghujat sampai tidak punya hati nurani, jatuhnya fitnah. Jatuh kepada tungguin ya. 1. Wara Koko, si perempuan ular. Inilah salah satunya ya. Kedua, psikolog, ngakunya psikolog padahal psikopat. Inilah dia. 3. Tena Markisa. Nenek kempot ya. Ini juga salah satu ular ya. Ular juga ini. 4. Koko yang udah nggak ada bentukannya, alias lehernya pun udah nggak kelihatan, bentukannya pun nggak kelihatan ya. Inilah dia ya. Selamat buat kalian berempat ya. Selamat buat kalian berempat ya. Jangan lupa diambil hadiahnya. Ya, di bawah 30.000 dapat 6 habis, Beb. Kalau masih bisa cekap Gigi juga habis udah total. Iya, kemarin. Nggak ada lagi, samsak. Kita tuh sekarang base-nya supermarket dulu. Karena kan ibu-ibu biasa kalau pagi ya, sambil ngantar anak sekolah lah, ntar mau bawa anak mampir ke supermarket, aduh repot, ntar anaknya pulang minta kinder joy. Bener-bener emotif ke semua guys, agak-agak aku lihat mimiknya agak bete ya guys, tuh lihat ya, nggak ada senyum sekali. Iya lagi. Ntar nengok pula, ya nggak? Kita mau beli apa jadi beli apa? Nah, ini kita lihat lagi. Tuhan ada lagi komen kayak gini. Tuhan yang pemilah ibu ini. Ya, kau Tuhan tabiu. Kau Tuhan bu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa ini? Kalau aku maki sebut tidak pantas dengan idolamu, ada lagi. Sebagai netizen yang gudunya cuma mengingatkan supaya sadar idolamu. Rupa-rupanya kalian sebagai fansnya dan atau sebagai buzzernya yang dibayar 350 perak menormalisasikan anak dipangku pas di atas kuntul si jantan alias pacar si ibu, menormalisasikan ngomong yang tidak pantas saat live streaming TikTok. Gimana guys ya? Wah, ini kita lihat lagi guys. Translator Mandarin awalnya. Guru Mandarin, translator. Ternyata benar kata Mbak Sar, diam itu mas Kaisang sampai pusing denger. Oke teman-teman, saya potong dulu videonya. Jadi pada segmen pertama ini ya, Sarwenda menjelaskan bahwa kedatangannya ke Gunung Kawi beberapa waktu lalu itu murni untuk kebutuhan syuting program horor berbayar ya. Jadi program horor berbayar di YouTube bersama tim produksinya. Ia menegaskan tidak pernah melakukan ritual pesugihan ya, apalagi menumbalkan anggota keluarganya seperti yang ramai dituduhkan netizen selama ini. Menurutnya, kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut hanyalah mengikuti adat setempat ya, sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat sekitar ya sebelum proses syuting dimulai. Setelah itu tadi juga dalam video yang sudah kita saksikan ya, muncul beragam komentar dari netizen gitu.
Sebagian membela Sarwenda ya dan menilai fitnah tersebut sudah keterlaluan, sedangkan sebagian lainnya justru mengkritik pihak-pihak yang dianggap terus menggiring opini di media sosial. Tadi juga kita saksikan ya sindiran keras terhadap beberapa kreator konten yang dinilai menyebarkan narasi tanpa bukti ya dan memperkeruh suasana. Intinya, video segmen pertama barusan ini berisi bantahan Sarwenda terhadap tuduhan dugaan ya pesugihan serta kerasnya perang opini di kalangan netizen antara yang mendukung maupun yang menyerang Sarwenda ya. Lanjut. Mbak Sar nyanyi, yang dipikirkan Mbak Endah, suara gue bagus banget, keren nyanyi Mandarin. Seletter Mandarin, terus udah kayak gitu nemenin temen aku audisi, ternyata kepilih, temen aku nggak kepilih. Nah gitu. Terus dikeluarin sekarang. Iya. Sekarang sekarang. Iya. Aduh. Kita bisa coba nggak sih? Ini. Aduh, Mas Kaisang gimana nih? 爱着你，就像老鼠爱大米。不管有多 Kenapa ada suara efek gitu kan? 我都会依然陪着你，我想着你，不管有多么的苦，只要能让你开心，什么都。 Ini sampai lihat Mas Kaisang sampai seperti itu guys, kita lihat tuh. Tutup mata guys, gimana guys lihat info ini? Apa ini tulisan apa? Banyak banget tulisannya guys. Aku harus baca nih. Bikin geng baru, Melanie Ricardo suruh Wulan Guritno pacaran sama Arno Geng keriput ya ini cina. Kirain keluar dari geng menteri Ceriebak dapat geng yang lebih cetar atau masuk geng cendol. Ternyata malah bikin geng anti keriput cina. Udah 40 tahun bukannya obat mah pada pakai kaos sang-sang pamer. Mana janda semua pengen punya pacar baru katanya gitu guys. Ini janda semuanya. Tuh, bukan tobat minta maaf tapi bikin koloni baru. Ampuni 11-12 dengan yang di sosmed bubar sono bikin lagi. Gimana guys? Kadang bingung ya. Orang yang memfitnah Sarwenda, orang yang membuli Sarwenda, orang yang menghujat Sarwenda, kalau aku lihat rata-rata profilnya astaga banget loh, bukan menghina ya tanda kutip. Tapi mbok ya maksud aku ya berkaca dulu, lihat bentukan dulu, baru bisa menghujat orang. Kalau kita aja nggak lebih baik, nggak lebih sempurna dari orang yang kita hujat, lebih baik silence, malu-maluin aja. Apa mau saya kirimin kaca itu di rumahnya masing-masing, biar pada ngaca. Gimana guys? Belum bisa move on dari momen ini. Mami bikin haru, cina katanya. Nah, ini kita lagi. Lu mah anak-anak ngomong yang ngebeliin tiket Blackpink siapa dah? Siapa yang ngebeliin? Coba dah ngaku. Antara Uncal atau antara Seo? Coba. Seo. Siapa lu ngomong ke anak-anak lu dibeli nama siapa? Begitu. Ternyata kan pada faktanya warga, ternyata sang ayah tercinta yang ngebeliin itu tiket Blackpink untuk anaknya tercinta ini mendapatkan posisi yang terbaik. Biar lebih jelas gitu ngelihat konser tersebut, menikmati konser tersebut. Ya. Ya Allah, gua mah dador banget ini ya dibuka-bukain. Ingat ini bukan ungkit, bukan. Tapi di sini kenapa di-up terkait semua itu biar anak-anaknya tahu ya bahwa sang ayah ini tuh berperan sangat-sangat besar dalam kebahagiaan anaknya meskipun sudah tidak hidup atau tidak tinggal bersama-sama lagi dengan sang mama. Gimana guys? Dennis Margo langsung konfrontasi penyebar isu pesugihan masih dari si ini ya. Ini gue kan sebenarnya lagi podcast sama Sarwenda. Ini tiba-tiba gue lagi ngobrolin masa pesugihan. Dan gue inget kan yang ngebawa awalnya masalah pesugihan itu kan dari lu dulu tuh. Nah ini kan kebetulan ada Sarwenda langsung. Mungkin beliau ada depan gue.
Lu pengen ngomong langsung sama Sarwendanya? Boleh dong, boleh. Iya, biar ini ya, nih Wen. Nah, Maaf, ini enak kok. nih, dikonfrontir langsung kan. Iya. Hadir, halo Wenda. Halo. Nah, jadi gimana sih menurut kuncinya kan kalau kemarin saya tegesin kalau di konten-konten YouTube sebelum saya, pada kuncinya bilang Sarwenda yang pernah kesini, cuma kan jadi simpang siur tuh. Bener-bener aku syuting gitu. Jadi kita syuting, aku juga nggak tahu kunciannya bawa kemana-mana. Pokoknya dia mengenalkan lokasi sini dijelaskan satu-satu gitu buat kebutuhan syuting. Itu yang pasti. Oh, berarti sama kayak aku waktu syuting itu, cuma diaturin ke lokasi ini, Lokasi ini syuting, dikasih tahu. Ya udah, itu juga semuanya sebenarnya ada tayangannya gitu. Udah setelah itu saya nggak pernah ke situ lagi sama sekali. Personally nggak ada gitu. Saya tanya Jordi pun nggak ada. Di YouTube-nya ada? Di YouTube-nya nggak ada karena itu tiket berbayar. Tapi The Lost World. Tapi ini apa? Ada fans-fans yang ngirimin aku bukti-bukti. Waktu itu aku juga sempat posting sebenarnya. Gitu. Jadi kayak ada teaser kan. Nah teaser itu kan ada di medsosnya. Nah teasernya ada. Tuh, harusnya sih yang bikin program itu ya, klarifikasi. Termasuk jejak backpacker ya. Ini kan jejak backpacker dan banyak banget ya channel-channel yang membahas pesugihan yang ada sangkut pautnya dengan beliau ya, Bu Sarwenda, yang disangkut pautkan gitu guys ya, bahwasanya beliau melakukan hal-hal seperti itu kan di pesugihan gitu kan. Nah itu harusnya para channel-channel ini dah yang harusnya dilaporkan, cuma kan karena nggak menyebutkan nama ya, tapi kan itu benar-benar parah sih menurut aku guys ya. Nah, menurut kalian gimana guys terkait infonya ini? Mungkin kalian percaya dengan apa yang udah dikatakan sama Ibu Sarwenda ini, bahwasanya beliau ke sana bukan untuk melakukan pesugihan, tapi hanya untuk konten semata gitu kan, ya. Nah, kalian bisa tulis komen di kolom komentar pendapat kalian gitu guys ya. Nah, ini ada yang terakhir. Sarwenda kesal dapat harta gonok ini bermasalah. Ruben Onsu, dia yang milih kok katanya gitu guys ya. Oke teman-teman, saya potong lagi videonya, tetapi ini sepertinya sudah sampai di ujung video ya. Jadi ini adalah segmen kedua sekaligus segmen terakhir. Dan pada segmen terakhir barusan lebih banyak menampilkan komentar netizen mengenai Sarwenda dan berbagai isu yang terus berkembang di media sosial. Selain membahas tentang tuduhan ya, atau dugaan pesugihan, tadi juga ya pembicaraan melebar ke kehidupan pribadi Sarwenda, termasuk hubungannya dengan anak-anak serta berbagai gosip yang beredar di media sosial. Salah satu bagian pentingnya adalah ya ketika Denny Sumargo mempertemukan Sarwenda dengan pihak yang sebelumnya itu memunculkan isu pesugihan ya. Dan dalam kesempatan tersebut Sarwenda kembali menegaskan bahwa dirinya hanya menjalani proses syuting di lokasi yang telah ditentukan oleh kru dan tidak mengetahui tentang adanya aktivitas yang dikaitkan dengan pesugihan. Ia juga menjelaskan bahwa dokumentasi kegiatan tersebut memang ada, namun merupakan bagian dari program berbayar ya, sehingga tidak seluruh rekamannya itu tersedia untuk publik. Dan menjelang akhir video ya, netizen mengajak ya netizen yang lain untuk menyampaikan pendapat masing-masing mengenai klarifikasi Sarwenda dan mengingatkan agar tidak mudah mempercayai tuduhan tanpa bukti yang jelas. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.